Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? Today we're talking about in my school, and welcome to part 2. Our part 2 today is talking about majors and classes. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris dan selamat datang di bagian kedua dari In My School. Nah, masih ingat kan In My School itu apa? Betul banget, di sekolahku. Nah, bagian kedua ini kita akan membahas tentang majors and classes. Nah, what is the meaning of majors and classes in Indonesian? Are you excited? Okay. We're found out and we will find out these words in Indonesia. Oke, kita akan cari tahu kata ini dalam bahasa Indonesia. Oke, nah bahasa Indonesia dari majors and classes are jurusan dan juga kelas-kelas. Oke, before we start our lesson today, yuk siapin dulu alat tulis seperti buku catatan dan juga alat tulisnya ya, seperti pulpen, pensil, ataupun pensil warna, or maybe crayon, or maybe marker, atau apapun yang kalian punya silakan kalian gunakan untuk menulis materi untuk hari ini. Dan jangan lupa ya untuk bantu perkembangan YouTube channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Plus, jangan lupa untuk follow sosial media aku, semuanya udah ada tersedia di kotak deskripsi. Nah, di sini ada teman aku, ada subscriber aku yang merequest tentang tips tes TOEFL. Tips untuk meningkatkan tes TOEFL. Nah, apa sih tipsnya untuk meningkatkan tes TOEFL? Nanti kita akan bahas di akhir ya. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke materi untuk hari ini. Oke? Oke, bagi sebelumnya yang baru datang di channel aku, yang baru buka YouTube channel aku dan yang sudah lama menjadi subscriber aku, welcome semuanya. Selamat belajar. Semoga ilmu-ilmu pembelajaran di sini semakin membuat ilmu bahasa kalian semakin bagus dan juga semakin improve ya, semakin improving again to learn about languages, especially in English. Thank you so much semuanya. Let's go to learn this topic. Oke. Materi hari ini masih sama, yaitu tentang in my school. Oh, I'm sorry, ininya warnanya ini agak jadi cerah kan, tadi warnanya nggak kelihatan. Oke, ini udah kelihatan belum? Nah, seperti ini ya, in my school. Nah, kita akan masuk ke part 2. Nah, masih ingat? Do you still remember how to write the correct word of part 2? Oke, aku akan kasih tahu ya caranya. Cara menulis part 2. Nah, cara menulisnya seperti ini. Perhatikan ya. P A R T lalu space, tambahkan angka 2 atau 2. Nah, seperti ini. Part 2 di sini kita akan bahas tentang majors and classes. Nah, kalian pasti ingat dong apa itu majors and classes? Oke. Betul banget. Atau yang belum tahu, majors and classes in Indonesian are jurusan dan juga kelas-kelas. Nah, seperti itu ya. Cara menulis majors and classes are very easy.
Caranya, perhatikan. M A J O R S space A N D space C L A S S E S. Nah, majors and classes. Nah, apa sih? What is the meaning of majors and classes in Indonesian languages? In Indonesian language? Okay, we will find out these words in Indonesian. Nah, kita akan cari tahu kosakata tentang majors and classes. Nah, arti dari kata ini adalah jurusan, jurusan-jurusan, atau bisa juga jurusan dan, nah, tulis ya, dan kelas, kelas-kelas. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk, we start from number 1. Nah, nomor 1 ada jurusan IPA. Nah, apa sih bahasa Inggris dari jurusan IPA? Are you excited? Okay, we will find out these words in Indonesia or in English. Nah, bahasa Inggris dari jurusan IPA adalah science class. Science class. Sekali lagi, science class. How to write the correct words of science class? Bagaimana cara menulisnya ya? Oke, perhatikan ya. S C I E N C E lalu space C L A S S. Nah, seperti ini. S C I E N C E space C L A S S. Nah, seperti ini. Arti dari science class adalah jurusan IPA atau kelas IPA ya. Nah, number 2 ada jurusan IPS. Nah, what is the meaning of jurusan IPS in Indonesia? Okay, we'll find out these words in English. Okay, kita akan cari tahu katanya dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dari jurusan IPS adalah, atau kelas IPS adalah social class. Social class. Sekali lagi, social class. And how to write the correct words of social class? Nah, perhatikan ya, bagaimana cara menulisnya. Perhatikan. S O C I A L lalu space C L A S S. Nah, seperti ini. S O C I A L space C L A S S. Social class. Nah, social class di sini artinya adalah jurusan IPS. Nah, jurusan IPS atau kelas IPS ya, guys. Oke, kita akan masuk ke kosakata nomor 3. Nah, kosakata nomor 3 ada jurusan atau kelas bahasa. And what is the meaning of jurusan bahasa in English? Nah, kita akan cari tahu ya. We'll find out these words in English. Nah, kosakata atau bahasa Inggris dari jurusan bahasa adalah language class. Language class. Sekali lagi, language class. And how to write the correct words of language class? Oke, perhatikan dan jangan lupa untuk write down. Oke. L A N G U A G E and then space C
C-L-A-S-S. Nah, language class. Nah, language class di sini artinya adalah jurusan bahasa atau kelas bahasa ya. Oke. Nomor 4. Nah, nomor 4 nih, kita akan masuk ke vocational high school class. Nah, atau kita akan masuk ke jurusan-jurusan SMK. Nah, aku akan kasih contoh kecilnya aja ya. Nah, kita akan masuk ke jurusan TKJ. Kalian tahu kan jurusan TKJ apa? Betul sekali, teknik komputer jaringan. Nah, what is the meaning of TKJ in English? Okay, we'll find out these words in English. Oke, bahasa Inggris dari kata kelas TKJ atau jurusan TKJ adalah Network Computer Engineering Class. Sekali lagi ya, jurusan TKJ adalah Network Computer Engineering Class. Network Computer Engineering Class. Nah, gimana sih cara menulisnya? Perhatikan dan kalian harus dengarkan ini secara seksama dan juga pengucapannya yang jelas ya. Oke? N E T W O R K space C O M P U T E R space E N G I N E E R I N G. Then class. Masih ingat kan cara menulis kelas bagaimana? Oke, seperti ini ya. C L A S S. Nah, Network Computer Engineering Class. Sekali lagi ya. Network Computer Engineering Class. Nah, seperti ini. Arti dari kata ini adalah jurusan TKJ. Nah, atau kelas TKJ ya. Oke, kita akan masuk ke nomor 5. Nah, kosakata nomor 5 ada yang namanya kelas tata boga atau jurusan tata boga. Nah, cara menulisnya atau bagaimana sih bahasa Inggris dari kata tata boga atau jurusan tata boga? It's so easy. The English of kelas tata boga atau jurusan tata boga adalah culinary class. Culinary class. Sekali lagi, culinary class. Cara menulis culinary class seperti ini, perhatikan ya. C U L I N A R Y then C L A S S. Nah, seperti ini. Culinary class. Arti dari culinary class ini adalah jurusan tata boga. Nah, atau kelas tata boga. Nah, dan kita akan masuk ke nomor 6. Nah, nomor 6 ada jurusan akuntansi. Nah, apa sih? What is the meaning of kelas akuntansi atau jurusan akuntansi in English? Okay, we'll find out these words in English.
bahasa Inggris dari jurusan akuntansi adalah accounting class. Accounting class. Sekali lagi, accounting class. Cara menulis accounting class seperti ini. Perhatikan ya. A C C O U N T I N G, lalu C L A S S. Nah, accounting class. Accounting class sendiri artinya adalah jurusan akuntansi atau kelas akuntansi ya. Nah, oke, kita akan masuk ke nomor 7. Nah, jurusan selanjutnya di nomor 7 ada jurusan farmasi. Nah, what is the meaning of jurusan farmasi in English? Okay, we will find out these words. Nah, jurusan akuntansi di sini artinya adalah pharmacy class. Pharmacy class. Sekali lagi, pharmacy class. Cara menulis pharmacy class seperti ini, perhatikan ya. P H A R M A C Y, then C L A S S. Nah, pharmacy class. P H A R M A C Y C L A S S. P H A R M A C Y, then C L A S S. Nah, seperti ini. Pharmacy class di sini artinya adalah jurusan farmasi atau kelas farmasi. Nah, oke, nomor 8. Nah, nomor 8 ada jurusan tata busana. Nah, apa sih? What is the meaning of jurusan tata busana in English? Are you excited? Okay, we'll find out these words in English. The meaning of jurusan tata busana dalam bahasa Inggris adalah clothing class. Clothing class. Sekali lagi, clothing class. And how to write the correct words of clothing class? Perhatikan dan jangan lupa untuk berlatih dan juga pelajari di rumah, oke? Cara menulisnya seperti ini, perhatikan ya. C L O T H I N G, and then space C L A S S. Nah, clothing class. Clothing class di sini artinya adalah jurusan tata busana atau kelas tata busana ya. Nah, seperti ini. Oke guys, nah tadi harusnya sesi request itu ada di akhir, tapi aku sengaja majuin sekarang supaya aku bisa ngasih infonya ini lebih leluasa sehingga kita bisa merefresh aja gitu, merefresh biar nanti otak kita nggak terlalu ngebul gitu, jadi santai aja gitu. Nah, request dari teman aku nih ya, ini yang jawab ini via WhatsApp. Nah, kalau kalian mau request aku harus
bahas apa, kalian bisa komen aja di bawah, atau enggak kalian bisa DM aku lewat Instagram. Semuanya sudah ada di kotak deskripsi ya, nama Instagram aku. Nah, kalian bisa request apapun tentang ilmu pembelajaran bahasa Inggris, mau itu tentang present tense atau kiat-kiat untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam, silakan kalian bisa DM aku atau nggak bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, request kali ini datang dari teman aku. Nah, dia nge-request lewat via WhatsApp dan dia nanya ke aku, "Kak, bahas tentang kiat-kiat untuk mencapai atau untuk menjalani tes TOEFL dong." Nah, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak mengikuti tes TOEFL atau kalian pernah denger nggak apa itu tes TOEFL? Belum pernah kan? Oke, aku akan kasih tahu apa itu tes TOEFL. Nah, tes TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Sekali lagi ya, TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Nah, tes ini memiliki arti yaitu ujian atau ujian bahasa Inggris atau tes kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, itu definisinya. Nah, apa sih fungsinya kita untuk mendapatkan atau mengikuti tes TOEFL ini? Sebenarnya banyak banget fungsinya dan banyak banget yang maksudnya kayak keuntungan gitu, keuntungan kita untuk mengikuti tes TOEFL ini. Biasanya tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris ya. Dan biasanya tes ini digunakan kalau kita ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, maksudnya kuliah ke luar negeri ini adalah misalkan kita mau kuliah ke luar negeri dengan main language-nya itu tentang bahasa Inggris gitu. Main language-nya itu orang-orang yang berpenghuni di negara itu menggunakan bahasa Inggris ya, contohnya seperti USA, UK, Australia, and many more, yang negaranya harus atau wajib menggunakan atau speak English. Nah, di sini aku akan kasih fungsinya ya. Nah, Test of English as a Foreign Language ini artinya adalah tes kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, seperti ini fungsi dari tes TOEFL. Nah, fungsi dari tes TOEFL sendiri artinya adalah digunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Nah, dan biasanya digunakan kalau kita ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, seperti ini. Melanjutkan ya. Ini sorry banget ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya selain kita menggunakan tes TOEFL ini untuk kuliah di luar negeri, biasanya perusahaan-perusahaan besar asing sangat membutuhkan tes ini loh. Tes TOEFL seperti ini. Jangankan untuk tes ke tempat perusahaan-perusahaan besar ya. Ternyata mungkin ini ya, PNS juga
membutuhkan tes TOEFL ini, karena tes ini sangat berguna sekali, apalagi bahasa Inggris kan sudah menjadi bahasa internasional ya kan, dan semua orang tuh wajib atau harus bisa berbahasa Inggris gitu. Walaupun kita memang tinggal di Indonesia, tapi kita setidaknya harus bisa gitu menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana sih tipsnya untuk meningkatkan kemampuan tes TOEFL kita ya? Ada banyak solusi. Nah, solusi yang pertama yaitu satu, banyakin hasil tes. Maksudnya banyakin di sini, banyakin hasil tes kita yang misalkan tes pertama kita misalkan 400. Nah, kalian kumpulkan saja dulu, kumpulkan sampai bandingkan dengan tes terakhir. Misalkan tes pertama kalian mendapatkan 400. Nah, tes yang terakhir kalian mendapat 500. Nah, kalian bandingkan saja gitu. Dan banyakin atau kumpulkan ya. Yang kedua, atur jadwal belajar bahasa Inggris ya. Ini yang kedua, ini sangat penting nih. Atur jadwal kalian selama belajar bahasa Inggris di rumah, oke? Nah, yang ketiga, sering berlatih dan belajar bahasa Inggris di rumah ataupun dimanapun ya. Dan juga kalian harus berani mencari ilmu baru seputar bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, mungkin dari aku tipsnya kayak gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau kalian ingin request tentang apapun, tentang berkaitan dengan bahasa, tentang apapun tentang pembelajaran bahasa, kalian bisa komen langsung di bawah. Dan juga kalian bisa DM aku lewat Instagram, oke? Thank you semuanya. Oke, kali ini kita akan masuk ke bagian selanjutnya dalam In My School Part 2 episode Majors and Classes. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian classesnya ya. So, penasaran? Ayo kita masuk ke materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelas-kelasnya yuk. Nah, kelas pertama yaitu ada kelas TK nih. Apa sih bahasa Inggris dari kelas TK? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Nah, kosakata dari kelas TK atau bahasa Inggris dari kelas TK adalah kindergarten class. Kindergarten class. Once again, kindergarten class. Nah, how to write the correct words of kindergarten class? It's so easy. Perhatikan ya. K I N D E R G A R T E N lalu C L A S S. Nah, kindergarten class. Kindergarten class di sini artinya adalah kelas TK. Nah, oke, kita akan masuk ke kelas selanjutnya, itu ada kelas 1 SD. Nah, kita akan masuk ke pendidikan SD ya. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kelas 1 SD? Oke, kita akan cari tahu ya. Bahasa Inggris dari kelas 1 SD adalah first grade. First grade. Once again, first grade. Nah, gimana sih cara menulis first grade yang benar? Perhatikan ya.
F I R S T, lalu G R A D E. Nah, first grade. First grade di sini artinya adalah kelas 1. Nah, seperti ini nih kelas 1 SD ya. Nah, kita akan masuk ke kosakata selanjutnya yaitu kelas 2 SD. Nah, apa sih bahasa Inggris? Bahasa Inggris dari kata kelas 2 SD. Oke, kita akan cari tahu ya. Bahasa Inggris dari kelas 2 SD adalah second grade. Second grade. Once again, second grade. And how to write the correct words of second grade? It's so easy. Perhatikan dan jangan lupa untuk ditulis ya. S E C O N G, lalu space G R A D E. Nah, second grade. Second grade di sini artinya kelas 2. Nah, alright, kita akan masuk ke kelas selanjutnya yaitu kelas 3 SD ya. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 3 SD? Penasaran? Oke, kita akan cari tahu kosakatanya ya. Bahasa Inggris dari kata kelas 3 SD adalah third grade. Third grade. Once again, third grade. Nah, gimana sih cara menulis third grade yang betul? Perhatikan ya. T H I R D, lalu space G R A D E. Nah, third grade. Third grade di sini artinya adalah kelas 3. Nah, kelas 3 SD ya. Oke, masuk yuk ke kosakata nomor selanjutnya, nomor 5, yaitu ada kelas 4 SD. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 4 SD? Atau kelas 4 ya. Oke, we will found the vocabulary of kelas 4 SD. Nah, what is the meaning of kelas 4 SD in English? Nah, bahasa Inggris dari kelas 4 SD adalah fourth grade. Fourth grade. Once again, fourth grade. Once again, fourth grade. Nah, how to write the correct words of fourth grade? Perhatikan ya. F O U R T H, lalu space G R A D dan juga E. Nah, fourth grade. Fourth grade di sini artinya adalah kelas 4. Nah, kelas 4 ya. Oke, kita akan masuk ke kosakata selanjutnya yaitu kelas 5 SD ya. Masih di SD. Oke. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 5 atau kelas 5 SD? Oke, we will found the vocabulary of kelas 5 SD. Nah, what is the meaning of kelas 5 SD in English? Bahasa Inggris dari kelas 5 SD adalah fifth grade. Fifth grade. Sekali lagi, fifth grade. And how to write the correct words of fifth grade? Perhatikan dan jangan lupa untuk ditulis ya. Sambil ditulis, sambil perhatikan, kalian juga harus berlatih di rumah ya. Promise me? Oke. Caranya seperti ini. F I F T H. Nah, lalu grade G R A D E. Nah, fifth grade. Fifth grade di sini artinya adalah kelas 5. Nah, kelas 5 SD ya.
Oke, kosakata nomor 7. Nih, ada kelas 6 SD. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 6 SD? Oke, we will find the vocabulary of class 6 SD. And what is the meaning of class 6 SD in English? Bahasa Inggris dari kelas 6 SD adalah 6th grade. 6th grade. 6th grade. Once again, 6th grade. 6 ya. 6th grade. And how to write the correct words of 6th grade? Perhatikan ya. S I X T H and then G R A D E. Nah, 6th grade. 6th grade di sini artinya adalah kelas 6. Nah, kelas 6 ya. Oke, kita akan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu SMP. Nah, SMP ini ada 3 kelas. Nah, ada kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelas 7 atau bahasa Inggris dari kelas 7 atau kelas 1 SMP ya. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 7? What is the meaning of kelas 7 in English? Okay, we will find the vocabulary of kelas 7. Nah, bahasa Inggris dari kelas 7 atau kelas 1 SMP adalah 7th grade. 7th grade. Once again, 7th grade. And how to write the correct words of 7th grade? Perhatikan, jangan lupa ditulis dan juga dilatih ya. Oke? Caranya seperti ini, perhatikan. S E V E N T H and then G R A D E. Nah, 7th grade. 7th grade di sini artinya adalah kelas 7. Next, kita akan masuk ke kelas selanjutnya, itu kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 8 atau kelas 2 SMP? Okay, we will find the vocabulary of kelas 8. Nah, bahasa Inggris dari kelas 8 in English is 8th grade. 8th grade. Once again, 8th grade. And how to write the correct words of 8th grade? Perhatikan ya. E I D H T H. Nah, 8th. Lalu grade ya. D R A D E. Nah, 8th grade. 8th grade di sini artinya adalah kelas 8. Nah, seperti ini. Next, kita akan masuk ke kelas selanjutnya, yaitu kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata kelas 9 atau kelas 3 SMP? Sangat mudah. Bahasa Inggris dari kelas 9 atau kelas 3 SMP adalah 9th grade. 9th grade. Sekali lagi, 9th grade. And how to write the correct words of 9th grade? Perhatikan ya. N I N T H. Nah, 9th. Lalu grade. G R A D E. Nah, 9th grade.
Ninth grade di sini artinya adalah kelas 9. Oke. Kosakata selanjutnya ada, kita akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari TK, SD dan SMP, yaitu ada SMA, also SMK. Nah, di kelas ini atau di SMA atau di SMK sama persis dengan kelas di SMP. Itu ada 3 kelas ya, yaitu kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Di sini kita akan membahas tentang kelas 10 atau kelas 1 SMA atau kelas 1 SMK ya. Oke? Nah, kelas 10. What is the meaning of kelas 10 in English? Okay, we will find out the vocabulary of kelas 10. Nah, bahasa Inggris dari kelas 10 adalah 10th grade. 10th grade. Once again, 10th grade. And how to write the correct words of 10th grade? Perhatikan ya. T E N T H and then D R A D E. Nah, 10th grade. Sama seperti 6th grade ya. Coba kalian harus latihan ini, latihan angka-angka ini, latihan tentang kelas ini ya, dari kelas 1 sampai kelas 12, oke? Vocabulary-nya, oke? Latih terus di rumah ya. Next kita akan masuk ke kosakatanya. Nah, 10th grade di sini artinya adalah kelas 10 atau kelas 1 SMA or kelas 1 SMK. Oke. Kita akan masuk ke kosakata selanjutnya, yaitu kelas 11. Nah, what is the meaning of kelas 11 in English? Okay, we will find out the vocabulary of kelas 11. Nah, bahasa Inggris dari kelas 11 adalah 11th grade. 11th grade. Once again, 11th grade. And how to write the correct words of 11th grade? Perhatikan dan jangan lupa untuk ditulis dan juga untuk berlatih ya. E L E V E N T H. Nah, 11th lalu ditambah grade ya. D R A D E. Nah, 11th grade. 11th grade di sini artinya adalah kelas 11. Oke, kelas selanjutnya itu adalah kelas 12 nih. Atau kelas 3 SMA atau kelas 3 SMK. Nah, what is the meaning of kelas 3 or kelas 12 in English? Okay, we will find out the vocabulary of kelas 12. Nah, bahasa Inggris dari kelas 12 adalah 12th grade. 12th grade. Once again, 12th grade. And how to write the correct words of 12th grade? Perhatikan dan jangan lupa untuk berlatih terus, ditulis dan juga tetap semangat ya untuk melafalkan intonasi bahasa Inggris kalian, oke? Okay? Great. T W E L F T H. Nah, 12 lalu grade. G R A D E. Nah, 12th grade. 12th grade di sini artinya adalah kelas 12. Nah, seperti ini. And the last class is mahasiswa. Nah, apa sih bahasa Inggris dari kata mahasiswa? Okay, we will find out the vocabulary of
mahasiswa. Nah, bahasa Inggris dari kata mahasiswa adalah college student. College student. College student. Once again, college student. And how to write the correct words of college student? Perhatikan ya. C O L L E G E and then space S T U D E M T. Nah, college student. College student di sini artinya adalah mahasiswa atau mahasiswa juga bisa ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk minggu ini. And insyaallah we have a special episode for this video. Apa sih kejutannya? Apa sih episode spesialnya? Tunggu dulu ya. Tunggu, ini akan menjadi rahasia, oke? Sampai di sini dulu pembelajaran untuk bahasa Inggris ya. Nah, insya Allah nextnya kita akan masuk ke part 3, yaitu ada headmaster, student, teachers, and staffs. Pasti kalian juga so excited untuk belajar bahasa Inggris tentang part ini atau part 3. Oke? Sampai di sini dulu, dan ingat untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, gunakan masker, dan bawa selalu hand sanitizer. Dan kalau kamu nggak punya kegiatan apa-apa, kalian harus tetap stay at home, oke? Oke, see you on the next lesson, and keep learning and keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!